Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam ini kita akan menutup hari dengan perenungan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 5-8. Sebuah kisah kecil yang mengandung pelajaran besar tentang ketaatan dan kepercayaan. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, di penghujung hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang lelah, tapi rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Berbicaralah dan ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan, bahkan saat kami belum mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 2 ayat 5-8. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Sahabat terkasih, kisah ini terjadi di tengah sebuah pesta pernikahan di Kana. Ketika suasana yang semula penuh sukacita hampir berubah menjadi malu dan canggung karena anggur habis. Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi menariknya, mujizat itu dimulai dari ketaatan. Maria, ibu Yesus, hanya berkata, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kalimat sederhana, tapi di dalamnya ada inti dari iman sejati. Percaya bahwa perkataan Yesus cukup, meskipun kita belum melihat hasilnya. Mari kita perhatikan, pelayan-pelayan itu tidak diberi penjelasan apapun. Yesus tidak berkata, "Isi tempayan itu, nanti airnya akan jadi anggur." Ia hanya memberi perintah, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun melakukannya sampai penuh. Sahabat terkasih, disitulah letak mujizat dimulai. Bukan pada momen air berubah menjadi anggur, tetapi pada saat mereka taat, meski tidak mengerti alasannya. Ketaatan seringkali tidak masuk akal. Bayangkan, mereka diminta menuang air padahal yang dibutuhkan adalah anggur. Namun, mereka memilih untuk mempercayai perkataan Yesus. Dan itulah yang membuka jalan bagi kuasa Tuhan bekerja. Begitu pula dalam hidup kita. Tuhan sering memberi instruksi yang sederhana, tapi menuntut ketaatan penuh. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Memberi walau kita sendiri kekurangan, tetap berharap di saat segalanya tampak buntu. Kadang kita ingin memahami dulu baru taat, tapi Tuhan mengajar kita sebaliknya. Taat dulu baru mengerti kemudian. Maria tahu satu hal, yaitu Yesus tidak akan membiarkan situasi itu berakhir dengan rasa malu. Ia percaya pada waktu dan cara Tuhan. Dan pelayan-pelayan itu, meski tanpa banyak bicara, menjadi saksi dari mujizat yang terjadi di depan mata mereka. Sahabat terkasih, pelayan-pelayan itu tidak menonjol. Nama mereka bahkan tidak disebut. Namun ketaatan mereka membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Begitulah kehidupan orang percaya. Kadang kita tidak dikenal, tapi Tuhan tahu setiap langkah kecil ketaatan kita. Setiap kali kita memilih untuk tetap sabar, tetap mengasihi, tetap berharap, meski tidak ada yang melihat, Tuhan memperhitungkannya. Dan suatu saat, hasilnya akan muncul seperti air yang tiba-tiba berubah menjadi anggur. Tuhan Yesus berkata, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka tidak hanya menuang setengahnya, tapi sampai penuh. Artinya, mereka memberi yang terbaik dalam ketaatan mereka. Ketaatan yang separuh hati jarang menghasilkan mujizat penuh.
Tetapi ketika kita taat sepenuhnya, yaitu dengan hati yang tulus dan penuh iman, Tuhan bekerja secara sempurna. Sahabat terkasih, terkadang Tuhan meminta kita mengisi tempayan di saat kita lelah dan tidak paham arah hidup. Mungkin kita sedang merasa seperti pelayan itu, melakukan sesuatu yang tampak sia-sia. Namun, percayalah, setiap tetes air yang kita tuang, Tuhan sedang siapkan untuk menjadi anggur terbaik dalam waktunya. Tuhan tahu kapan harus mengubah air itu. Tugas kita hanya satu, tetap mengisi dan tetap taat. Sahabat terkasih, sebelum tidur malam ini, mari kita renungkan. Apakah kita sedang diminta Tuhan untuk taat dalam sesuatu yang tidak kita mengerti? Apakah kita mau percaya meski tidak melihat hasilnya sekarang? Apakah kita sedang mengisi tempayan hidup kita dengan air kesetiaan, doa, dan pengharapan? Mari kita ingat, Maria tidak tahu bagaimana air itu akan berubah menjadi anggur. Tapi ia tahu kepada siapa ia berbicara, dan itu cukup baginya untuk berkata, lakukan saja. Kiranya iman seperti itu juga tinggal dalam hati kita malam ini. Iman yang tenang, tapi kuat. Iman yang tidak menuntut penjelasan, tapi menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu belajar taat. Seringkali kami ingin tahu dulu sebelum percaya, tapi Engkau memanggil kami untuk percaya dulu sebelum melihat. Kami menyerahkan setiap hal yang belum kami pahami dalam hidup ini, setiap doa yang belum terjawab, setiap jalan yang belum jelas, setiap penantian yang terasa panjang. Ajarlah kami untuk mengisi tempayan hidup kami dengan air kesetiaan, dengan doa yang tidak putus, dengan iman yang tidak goyah. Dan ketika waktumu tiba, kami percaya Engkau akan mengubah semuanya menjadi indah, seperti air yang Kau ubah menjadi anggur yang terbaik. Malam ini, kami berserah dalam damai-Mu. Berikan tidur yang tenang, hati yang tentram, dan pagi yang baru dengan harapan yang segar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.